Ibu mertua saya menjual rumah lamanya di Surabaya untuk mengumpulkan uang muka pembelian rumah bagi adik ipar, lalu datang menyeret koper langsung ke apartemen kami di Jakarta dan memaksa kedua orang tua saya untuk pindah. Saya langsung menyuruh suami saya keluar dari rumah. Apartemen ini adalah milik saya, dibeli dan dilunasi sepenuhnya sebelum saya menikah. Nama saya Maya Sari. Tahun itu saya berusia 30 tahun, memiliki sebuah apartemen 3 kamar tidur di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Itu adalah aset yang saya beli sebelum menikah dengan uang yang saya tabung selama 6 tahun bekerja. Dulu saya berpikir, selama saya hidup dengan baik, tahu sopan santun, dan menghormati orang lain, pernikahan manapun akan berjalan damai. Hingga pada suatu sore yang gerimis itu, ketika saya membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, saya melihat ibu mertua saya berdiri angkuh di tengah ruang tamu, di sampingnya ada 2 koper berukuran besar. Sementara itu, ayah dan ibu saya duduk di sofa, wajah mereka tegang luar biasa. Nama ibu mertua saya adalah Ratna. Begitu melihat saya pulang, beliau memandang sekeliling apartemen seolah sedang memeriksa properti yang baru dibelinya, lalu menunjuk ke arah kamar tidur utama dengan suara yang santai namun menusuk, "Kamu pulang di saat yang tepat, Maya. Bereskan kamar utama untuk ibu. Ayah dan ibumu pindah saja ke kamar yang lebih kecil, pas sekali." Saya terpaku di ambang pintu, mengira saya salah dengar. "Apa maksud ibu?" Alisnya berkerut, suaranya meninggi. Ibu bilang, ayah dan ibumu pindah ke kamar kecil, kamar utama biar ibu yang tempati. Orang tua butuh tempat yang luas dan nyaman. Pasangan muda seperti kalian, tidur di mana saja juga bisa. Ibu saya, wajahnya memerah karena marah, langsung berdiri. "Maksud Anda bicara seperti itu apa? Ini rumah putri saya, kenapa Anda menyuruh kami pindah?" Ibu mertua saya tertawa sinis, tawa yang meremehkan sekaligus mengintimidasi. "Putri Anda sudah menikah dengan putra saya, jadi rumah ini juga rumah suaminya. Saya menjual rumah lama saya untuk membiayai pernikahan si bungsu. Sekarang saya tidak punya tempat tinggal, tentu saja saya harus tinggal dengan putra sulung saya. Apa ada yang salah dengan itu?" Hati saya terasa dingin. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Beliau tidak sedang mampir karena kemalaman, tidak juga datang untuk berkunjung beberapa hari. Beliau datang untuk merebut tempat dan bahkan ingin mengusir kedua orang tua saya dari rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya berusaha menjaga suara saya agar tetap tenang. "Ibu menjual rumah itu keputusan ibu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan rumah saya." Beliau duduk di sofa, menyilangkan kaki, tatapannya tajam. "Bagaimana bisa tidak berhubungan? Ibu membantu adik suamimu menikah, jadi sudah menjadi tanggung jawab kakaknya untuk merawat ibu. Lagi pula, ibu katakan terus terang saja, orang tuamu itu hanya orang luar. Kalau ada yang harus pindah, ya mereka." Kepala saya terasa pening. Ayah saya, yang biasanya pendiam dan hanya duduk diam sejak tadi, akhirnya angkat bicara dengan perlahan, "Ibu Ratna, kalau bicara seharusnya ada batasnya. Rumah ini milik Maya. Mereka sebagai suami istri saja belum sepakat, Anda datang membawa koper seperti ini tidaklah pantas." Tiba-tiba, ibu mertua saya mengeluarkan seikat kunci dari tasnya, menggoyangkannya di depan wajah saya seperti sebuah pukulan telak ke jantung. "Apa yang belum disepakati? Bimo sudah memberikan kunci ini pada ibu. Dia itu suamimu, masa tidak punya hak?" Saya terdiam membisu. Bimo adalah suami saya. Dia diam-diam memberikan kunci rumah kepada ibunya, tanpa memberitahu saya sepatah kata pun. Amarah saya memuncak hingga ke tenggorokan. Saya berjalan cepat ke lemari arsip, mengambil sertifikat hak milik, SHM, dan meletakkannya dengan keras di atas meja kopi. Seluruh ruangan hening seketika. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua saya. "Ibu, tolong lihat baik-baik. Pemilik apartemen ini adalah Maya Sari, atas nama saya sendiri. Rumah ini saya beli sebelum menikah, lunas dalam sekali pembayaran. Tidak ada hubungannya dengan suami saya, apalagi dengan keluarga suami." Ibu Ratna mengambil sertifikat itu, membukanya, dan raut wajahnya terlihat jelas berubah. Tapi beliau tidak bisa diam lama.
Beliau melemparkannya kembali ke meja, menatap saya dengan tajam. Begini cara menantu bicara pada mertua? Kamu benar-benar mau mengusir ibu ke jalanan? Saya mengepalkan tangan, setiap kata yang keluar terasa sedingin es. Jika ibu ingin tinggal di sini, ibu bisa menyewa unit lain. Tapi apartemen ini tidak ada yang berhak masuk dan tinggal tanpa seizin saya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan suami saya masuk. Dia baru pulang kerja, masih mengenakan kemeja kantor, tangan menenteng tas kerja. Begitu melihat suasana di dalam rumah, dia tahu segalanya telah terbongkar. Ibu mertua saya langsung berlari menghampirinya, memeluk lengannya dengan nada mengadu, "Bimo, lihat kelakuan istrimu ini. Ibu sudah tidak punya rumah, datang untuk tinggal bersama kalian, tapi dia malah mau mengusir ibu, bahkan menyuruh ibu bayar sewa. Di mana ada menantu seperti ini?" Bimo menatap saya, lalu melirik SHM di atas meja. Dia tampak bingung selama beberapa detik, lalu berkata pelan, "Maya, ibu kan sudah tidak ada pilihan lain." Saya memotong ucapannya, menunjuk lurus ke arah pintu. "Bawa ibumu keluar dari sini, sekarang juga." Bimo mengerutkan kening. "Kamu jangan berlebihan dong." "Berlebihan?" Saya tertawa. Tapi hati saya terasa pahit. "Kamu diam-diam memberikan kunci rumah pada ibumu tanpa bertanya padaku. Ibumu datang membawa koper menuntut kamar tidur utama dan mengusir orang tuaku. Sekarang kamu bilang aku berlebihan?" Bimo menggertakkan giginya. "Ibu itu yang melahirkanku, aku tidak bisa membiarkannya terlunta-lunta." Saya menatapnya lama, begitu lama hingga saya merasakan hati saya mendingin sedikit demi sedikit. "Lalu orang tuaku, apa mereka bukan manusia, atau hanya ibumu yang pantas dibela?" Dia terdiam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Saya beralih ke ibu mertua saya. "Ibu, silakan keluar, sekarang juga." Melihat saya bersikap tegas, Ibu Ratna mulai mengubah taktiknya, menangis sambil meratap. "Benar kata orang, sudah dapat istri lupa sama ibu. Aku menderita seumur hidup membesarkan anak. Sekarang sudah tua malah diusir seperti anjing di jalanan." Suaranya semakin keras hingga para tetangga di luar membuka pintu untuk mengintip. Tapi saat itu, saya tidak lagi merasa malu. Saya hanya merasa dikhianati di dalam rumah yang saya bangun dengan keringat masa muda saya. Akhirnya, Bimo terpaksa menarik koper ibunya keluar. Sebelum pergi, dia berbalik menatap saya, matanya penuh amarah dan kekecewaan. "Maya, jangan paksa aku sampai ke batasnya." Saya berdiri tegak, suara saya serak karena menahan emosi. Orang yang mendorong pernikahan ini ke jurang bukanlah aku. Pintu pun tertutup, sesi rumah mendadak senyap. Hujan di luar balkon masih berjatuhan. Ibu saya menghampiri, meletakkan tangannya di bahu saya. Saya tidak menangis. Saya hanya merasakan ada sesuatu yang retak di dalam hati saya. Sangat dalam, sangat sakit. 3 bulan yang lalu, jika ada yang mengatakan pernikahan saya akan terpojok seperti ini hanya karena sebuah apartemen, mungkin saya tidak akan percaya. Tapi sekarang, ketika saya mengingat kembali panggilan telepon pertama dari ibu mertua, mengingat bagaimana Bimo sedikit demi sedikit lebih memihak keluarganya, saya baru mengerti bahwa bencana tidak datang dalam satu hari. Ia telah difermentasi sejak lama. Hanya saja saya yang terlalu naif untuk menyadarinya. Dan sejak sore itu, saya tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Bimo tidak pulang. Dia hanya mengirim satu pesan singkat, "Ibu sedang sangat terguncang." Aku antar ibu menginap di rumah Adi beberapa hari. Saya menatap layar ponsel sangat lama, lalu mematikannya. Tidak ada satu kata maaf, tidak ada satu kalimat penjelasan. Di matanya, hal terbesar saat itu bukanlah perasaan istrinya, melainkan suasana hati ibunya. Ayah saya duduk termenung di meja makan, nasi di piringnya nyaris tak tersentuh. Ibu saya terus mondar-mandir, terkadang membersihkan meja, terkadang mengelap dapur. Tapi saya tahu beliau tidak tenang, seluruh rumah sunyi hingga menyesakkan.
Saya mencoba tersenyum dan menyuruh ayah dan ibu untuk beristirahat lebih awal, sementara saya duduk sendirian di balkon, mendengarkan deru kendaraan di bawah yang melesat menembus malam yang pekat. Saya teringat hari-hari awal pernikahan kami. Saat itu, Bimo bukanlah suami yang buruk. Dia tenang, perhatian, dan pandai berbicara manis. Karena itulah saya percaya, meskipun ibu mertua saya sulit, selama suami saya bisa bersikap adil, keluarga ini akan tetap damai. Tapi saya salah. Bimo tidak jahat secara terang-terangan. Bahayanya terletak pada kelemahannya. Sikapnya yang abu-abu, selalu ingin saya mengalah satu langkah, agar dia bisa merasa tenang. Dan orang seperti itu, sekali diberi celah untuk mengalah, akan ada yang kedua, lalu yang ke-10. Sekitar pukul 11 malam, Bimo menelepon kembali. Saya mengangkatnya. Di seberang terdengar helaan napas panjang. Maya, kita bisa bicara? Aku mendengarkan. Jangan tegang begitu lagi. Ibuku usianya sudah lanjut. Sekarang tidak punya tempat tinggal. Kamu menyuruhnya menyewa rumah di luar. Kalau orang lain dengar, mereka akan berpikir kamu tidak punya perasaan. Saya tertawa sinis. Apa yang dipikirkan orang lain memangnya begitu penting? Penting. Tentu saja. Aku punya keluarga besar, punya tetangga. Aku juga punya ayah dan ibu, punya harga diri. Bimo terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Begini saja, untuk sementara biarkan ibu tinggal di sini dulu. Kamu sabar sedikit, ya. Nanti kita cari solusinya. Saya mendengar setiap kata dengan jelas, hati saya membeku. Tinggal sementara berapa lama? Mungkin beberapa bulan. Lalu setelah beberapa bulan, bagaimana? Ibumu mau pergi kemana? Dia tidak bisa menjawab. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Bimo, kamu tahu apa yang paling menakutkan? Bukan ibumu yang datang membawa koper, tapi kamu yang tahu sebelumnya, kamu setuju, kamu bahkan memberikan kunci rumah kepadanya, tapi kamu menyembunyikannya dariku. Suaranya mulai meninggi. Aku melakukannya karena aku tidak punya pilihan lain. Tidak, jawab saya cepat. Kamu melakukannya karena kamu memilih cara yang membuatku menjadi pihak yang dirugikan. Di seberang sana hening. Saya tahu saya telah menebak dengan benar. Sesaat kemudian, Bimo berkata perlahan, "Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak pernah perhitungan seperti ini." Saya tertawa. Tawa yang membuat mata saya perih. Benar. Dulu aku tidak pernah berpikir suamiku akan membuka pintu rumah untuk orang lain masuk dan mengusir orang tua kandung istrinya. Saya menutup telepon. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mengeluarkan semua dokumen rumah, akta jual beli, bukti transfer bank tahun lalu, dan berkas pelunasan KPR yang sudah lunas. Semakin saya periksa, pikiran saya semakin jernih. Apartemen ini memang aset pranikah saya, sepenuhnya independen. Tapi yang membuat saya gelisah bukan lagi masalah hukum. Yang membuat saya merinding adalah jika hari ini Bimo bisa diam-diam memberikan kunci kepada ibunya, apalagi yang bisa dia lakukan di belakang saya besok? Keesokan paginya, saya izin kerja setengah hari. Saya langsung menuju kantor pengacara kenalan dari perusahaan lama saya, meminta konsultasi awal tentang hak kepemilikan aset pribadi dalam pernikahan. Setelah mendengar cerita saya, pengacara itu menatap saya lama lalu berkata, "Jika semua dokumen benar seperti yang ibu sampaikan, apartemen ini adalah aset pribadi ibu, tidak ada yang berhak menggunakannya secara sepihak. Tapi ibu harus berhati-hati mulai sekarang. Sengketa semacam ini biasanya tidak berhenti pada masalah numpang tinggal." "Maksud Bapak?" tanya saya. Dia menjawab perlahan. "Ketika satu pihak sudah menganggap aset Anda sebagai sesuatu yang bisa mereka masuki dan putuskan seenaknya, langkah selanjutnya biasanya adalah menekan Anda secara emosional atas nama kewajiban, lalu ujung-ujungnya uang." Saya keluar dari kantor pengacara dengan tangan dingin. Kalimat itu seperti pisau yang merobek lapisan ilusi terakhir dalam diri saya. Mungkin selama ini saya masih berpikir sedang menyelesaikan konflik antara mertua dan menantu. Tapi tidak. Ini adalah sebuah invasi yang terencana, dan saya adalah targetnya. Sore itu,
Ketika saya baru tiba di apartemen, resepsionis di lobi memanggil saya, berbicara pelan dengan nada prihatin, "Ibu Maya, tadi pagi ada seorang ibu-ibu datang ke sini, bertanya terus tentang unit ibu. Beliau bahkan bilang kalau rumah itu milik putranya, dan meminta kami untuk mengizinkannya naik kapan saja." Saya terpaku selama beberapa detik. Saya tahu Ibu Ratna tidak akan berhenti. Dan saya juga tahu, pertempuran ini baru saja mulai memanas. Malam itu saya duduk lama di ruang tamu, memandangi cahaya lampu yang terpantul di lantai keramik yang dingin. Ayah dan ibu saya sudah masuk ke kamar untuk istirahat, tapi saya tahu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Seluruh apartemen, yang selalu saya anggap sebagai tempat paling damai, kini menjadi sumber kegelisahan saya. Setiap kali mendengar lonceng lift berhenti di depan pintu, jantung saya berdebar. Saya langsung mengganti kata sandi kunci digital dan melapor kepada pengelola gedung. Tidak ada yang boleh naik ke unit saya tanpa konfirmasi dari saya. Setelah melakukan semua itu, saya tetap tidak merasa lega. Ada hal-hal yang sekali retak, meski ditambal, bekasnya akan tetap terlihat. Bimo tidak hanya diam-diam memberikan kunci pada ibunya, dia juga merasa berhak mengambil keputusan untuk saya di dalam rumah saya sendiri. Memikirkan itu, tenggorokan saya terasa tercekat. Keesokan harinya, Bimo pulang. Dia berdiri di depan pintu hampir semenit sebelum saya membukanya. Begitu masuk, dia melihat sekeliling, menyadari kata sandi kunci telah diubah, raut wajahnya menjadi gelap. "Apa maksudmu melakukan ini?" Saya meletakkan gelas air di atas meja, menatapnya dengan tenang. "Maksudku sangat jelas. Ini rumahku, aku tidak ingin ada orang yang masuk seenaknya lagi." Dia melemparkan kunci dengan kasar ke atas meja. "Kamu sekarang bahkan mencurigaiku?" Saya tertawa sinis. "Orang yang membuatku harus waspada adalah kamu." Bimo mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya tampak kesal sekaligus gelisah. "Beberapa hari ini ibu menangis terus. Sanak saudara meneleponku tanpa henti. Semua orang bilang kamu keterlaluan. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentangmu sekarang?" Saya menatap lurus ke arahnya. "Apa yang mereka katakan?" "Mereka bilang kamu sudah punya rumah jadi meremehkan ibu mertua. Mereka bilang kamu jadi sombong karena kaya." Saya tertawa terbahak-bahak. Kalimat terakhir itu begitu pahit hingga terasa lucu. "Jadi, keluarga besarmu sedang membicarakan aku seolah-olah akulah yang mendorong ibumu ke jalanan?" Bimo tidak menjawab. Dia menarik kursi dan duduk di hadapan saya, suaranya melunak seolah ingin bernegosiasi. "Sudahlah, Maya. Mengalah sedikit saja. Biarkan ibu tinggal di sini beberapa bulan, sampai Adi selesai menikah, baru kita pikirkan lagi. Bagaimanapun, dia itu adikku. Sekarang dia butuh uang untuk menikah, makanya ibu terpaksa menjual rumah." Saya mendengarnya dan ujung-ujung jari saya terasa dingin. "Coba ulangi lagi. Ibumu menjual rumah untuk membiayai pernikahan adiknya, lalu menyuruhku menanggung akibatnya?" "Aku tidak bilang begitu. Tapi maksudmu persis seperti itu." Dia membentak. "Kenapa kamu selalu membuat semuanya jadi tegang?" Saya menatap pria di hadapan saya dan merasa sangat asing. Dulu setiap kali ada masalah, saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa suami saya hanya berada di posisi sulit, terjepit di antara dua pihak, tapi sekarang saya mengerti. Orang yang benar-benar sulit adalah saya. Sedangkan dia hanya memilih pihak yang membuatnya paling tidak merasa bersalah. Dan pihak itu tidak pernah istrinya. Saya berdiri. Suara saya sangat pelan. "Bimo, dengarkan baik-baik. Aku tidak punya kewajiban untuk mengorbankan rumahku, kedamaian orang tuaku, atau uangku untuk menutupi lubang yang diciptakan oleh keluargamu. Jika kamu merasa ibumu kasihan, kamu bisa menyewakan rumah untuknya. Kamu bisa membawanya tinggal bersamamu dimanapun kamu mau, tapi tidak di sini." Wajahnya memerah padam. "Begitu caramu bicara pada suami?" "Aku sedang berbicara dengan orang yang telah mengkhianati kepercayaanku." Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya menjawabnya. Di seberang sana terdengar suara melengking seorang wanita paruh baya. "Kamu Maya, kan? Saya bibimu, dari pihak suamimu." Saya bilang ya.
Jadi menantu itu jangan pelit soal rumah, nanti kualat. Mertua sudah tua, masa kamu tega? Saya menggenggam telepon hingga buku-buku jari saya memutih. Ternyata Ibu Ratna sudah mulai melibatkan seluruh keluarga besarnya. Satu persatu menelepon, bergantian menceramahi, menyalahkan, dan menuduh saya dengan berbagai macam dosa. Ada yang bilang saya tidak tahu berterima kasih. Ada yang bilang seorang istri harus ikut suami. Ada yang lebih kejam lagi, mengatakan saya tidak pernah melahirkan Bimo tapi berani bersaing dengan ibunya. Setelah beberapa panggilan, saya mematikan telepon, memblokir semua nomor tak dikenal. Saya tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Semakin saya dengar, semakin jelas satu hal. Di mata mereka, saya bukanlah seorang individu yang punya hak milik, harga diri, dan hak untuk melindungi orang tua saya. Saya hanyalah seorang menantu. Dan sebagai menantu, saya harus tahu cara mengalah, menahan diri, dan diam. Malam itu, setelah ayah dan ibu saya masuk kamar, saya duduk sendirian di balkon untuk waktu yang sangat lama. Angin bulan Juli berhembus, membawa hawa lembab dari hujan yang akan datang. Memandangi deretan mobil di bawah, saya tiba-tiba merasa sangat lelah. Terkadang, seseorang tidak merasa sakit karena dihina, tetapi sakit karena menyadari bahwa selama ini dia telah mencintai, mempercayai, dan menjaga sebuah pernikahan yang ternyata tidak dihargai seperti yang dia kira. Saya tahu mulai sekarang, saya tidak bisa hanya bereaksi ketika mereka datang ke pintu, saya harus bersiap untuk hal yang lebih buruk. Dan seperti yang saya khawatirkan, keesokan paginya sesuatu yang lebih buruk daripada panggilan telepon makian dari kerabat terjadi. Keesokan paginya, saya baru saja tiba di kantor, belum ada setengah jam, ketika saya menerima telepon dari ibu saya. Suaranya bergetar, berusaha tetap tenang, tetapi saya masih bisa mendengar kepanikannya. "Maya, cepat pulang, nak." Jantung saya mencelos. "Ada apa, Bu?" "Ibu mertuamu sedang duduk di lobi apartemen, menangis meraung-raung. Dia membawa adik iparmu dan seorang wanita asing." Satpam hanya melihat saja, tetangga juga sudah berkumpul ramai. Saya tidak sempat berpikir lagi, langsung meminta izin pulang. Sepanjang perjalanan dari Jakarta Pusat ke Tebet, tangan saya dingin membeku meskipun di luar cuaca sangat terik. Saya tahu Ibu Ratna tidak akan menyerah, tapi saya tidak menyangka dia akan memilih cara mempermalukan kami di depan umum secepat ini. Ketika saya melangkah masuk ke lobi, pemandangan di depan mata membuat saya terpaku selama 2 detik. Ibu Ratna duduk di lantai marmer, satu tangan memegangi dada, satu tangan menyeka air mata. Di sampingnya ada adik Bimo, dengan wajah masam. Sementara wanita asing yang bersamanya berpakaian sangat modis, tangannya memegang ponsel seolah sedang merekam video. Di sekeliling mereka sudah ada hampir 10 orang yang menonton, bisik-bisik terdengar seperti sarang lebah yang pecah. Begitu melihat saya, Ibu Ratna menunjuk lurus ke arah saya, suaranya melengking. Itu dia menantu yang lebih kejam dari orang asing. Ibu mertua tidak punya tempat tinggal, tidak diizinkan masuk rumah, bahkan mengganti kunci dan mengusir saya seperti pengemis. Saya menarik napas dalam-dalam, melangkah mendekat. "Ibu sudah cukup bicaranya?" Wanita yang berdiri di samping Adi langsung menyela, suaranya sengit. "Mbak ini kakak ipar tapi egois sekali. Ibu sudah tua, masa Mbak masih perhitungan soal rumah?" Saya meliriknya sekilas. "Anda siapa?" Wanita itu sedikit mengangkat dagunya. "Saya calon istri Mas Adi." Saya tertawa dingin. Ternyata ini alasan Ibu Ratna begitu terburu-buru. Beliau tidak hanya ingin tinggal di rumah saya, beliau juga ingin menggunakan rumah saya sebagai tempat untuk menanggung konsekuensi dari pernikahan yang telah menguras habis uangnya. Saya beralih ke Adi. "Rumah ibu dijual untuk membiayai pernikahanmu, kan?" Adi menghindari tatapan saya, tapi Ibu Ratna sudah melompat. "Memangnya kenapa? Dia adik iparmu, sesama keluarga saling membantu saat sulit itu hal yang wajar." Saya menatap lurus ke arahnya. Setiap kata terucap dengan jelas. Membantu itu sifatnya sukarela. Sedangkan memaksa orang lain menyerahkan rumah, tempat tinggal, dan kedamaian orang tua kandungnya, itu namanya perampasan.
Bisik-bisik di sekitar tiba-tiba mereda. Mungkin untuk pertama kalinya banyak orang mendengar cerita dari kedua sisi, bukan hanya ratapan sepihak dari Ibu Ratna. Tapi beliau sama sekali tidak goyah, beliau menutupi wajahnya dan menangis lebih keras. Ya Tuhan, aku melahirkan seorang putra sulung hanya untuk menikah dengan perempuan sejahat ini. Rumah sebesar itu tidak bisa menampung seorang ibu mertua. Benar-benar kaya tapi tidak punya adab. Begitu Ibu Ratna selesai bicara, wanita tadi kembali mengangkat ponselnya, merekam wajah saya dari dekat. Saya menghindar, suara saya mengeras, "Matikan ponsel Anda." Dia tertawa sinis. "Saya rekam supaya semua orang tahu wajah asli Mbak." Saya menatap lurus ke arah kamera. "Kalau begitu, rekam yang jelas. Apartemen itu adalah aset yang saya beli sebelum menikah. Orang tua kandung saya tinggal bersama saya. Ibu mertua saya menjual rumahnya untuk membiayai pernikahan adik ipar. Sekarang beliau datang membawa koper dan meminta keluarga saya untuk pindah. Coba Anda semua pikirkan. Apakah saya yang tidak berbakti atau mereka yang keterlaluan?" Seorang satpam yang berdiri di dekatnya berdeham, tampak canggung. Beberapa tetangga mulai saling berpandangan. Ceritanya jelas tidak sesederhana adegan ibu tua diusir menantu yang sengaja diciptakan oleh Ibu Ratna. Tepat pada saat itu, Bimo datang, mungkin ada yang memberitahunya. Begitu dia muncul, Ibu Ratna langsung menghambur, memegangi lengan putranya sambil menangis tersedu-sedu. "Bimo, ibu tidak kuat lagi hidup. Istrimu ini sudah mempermalukan ibu habis-habisan." Bimo melihat sekeliling, wajahnya memucat. Dia menarik saya ke sudut, suaranya tertahan. "Kamu puas sekarang? Kamu mau membuat masalah ini sebesar ini?" Saya menatapnya, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. "Orang yang membawa masalah ke sini adalah ibumu. Orang yang membawa adiknya dan calon istrinya untuk membuat keributan juga ibumu. Tapi kamu masih bertanya apakah aku sudah puas?" Bimo merendahkan suaranya, tapi matanya penuh tekanan. "Sudahlah, Maya. Ibuku sudah tua, kenapa kamu harus perhitungan dengannya?" Saya merasa seutas tali di dalam hati saya baru saja putus. Lagi-lagi kalimat itu, lagi-lagi saya harus mengalah, lagi-lagi saya harus mengerti, lagi-lagi saya harus menelan kepahitan demi menjaga muka keluarga besarnya. Saya menekan setiap kata, "Dengarkan baik-baik. Aku tidak sedang perhitungan dengan ibumu. Aku sedang melindungi rumahku, orang tuaku, dan harga diriku." Setelah berkata begitu, saya beralih ke pihak pengelola gedung, meminta mereka membuat laporan tentang keributan di lobi. Raut wajah Bimo berubah drastis. Mungkin baru saat itu dia menyadari bahwa saya bukan lagi istri yang akan luluh hanya karena beberapa kalimat menyalahkan. Melihat saya bersikap tegas, Ibu Ratna langsung mengubah sikapnya. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya, suaranya penuh kebencian. "Bagus. Kamu hebat sekali. Kamu pikir dengan memegang sertifikat itu kamu bisa berbuat seenaknya? Tunggu saja, saya akan panggil pengacara untuk bicara denganmu." Saya menatapnya, hati saya lebih dingin dari es. Ternyata ini yang sebenarnya ingin beliau lakukan. Dan saya mengerti, badai yang akan datang tidak lagi hanya berupa tangisan, makian, atau tekanan dari kerabat. Ia akan memasuki level yang lebih menakutkan. Sore itu saya izin pulang kerja lebih awal untuk memeriksa kembali semua dokumen. Kalimat Ibu Ratna di lobi terus terngiang di kepala saya seperti awan hitam. Saya tahu beliau tidak begitu mengerti hukum. Di balik penampilannya yang meratap dan mengadu nasib, pasti ada seseorang yang mengajarinya cara menekan. Dan orang itu, tanpa perlu berpikir, saya bisa menebaknya, hanya mungkin Bimo atau keluarganya. Begitu membuka pintu, saya melihat ayah saya duduk termenung di meja makan, di hadapannya ada teko teh yang sudah dingin. Ibu saya keluar dari dapur, wajahnya lebih muram dari biasanya. "Ibu minta maaf nak." Saya terkejut. "Ibu minta maaf untuk apa?" Ibu saya menghela napas. "Tadi siang, sebelum kamu pulang, Bimo menelepon ayah dan ibu. Dia bilang, kalau ayah dan ibu sayang sama kamu, sebaiknya menasihati kamu untuk lebih lunak, jangan memperpanjang masalah. Dia bahkan bilang, asalkan ayah dan ibu mau pulang kampung untuk sementara,
semuanya akan beres. Saya berdiri terpaku. Saya pikir saya sudah cukup kecewa pada suami saya, ternyata dia masih bisa menyakiti saya lebih dalam. Dia tidak hanya menekan saya, dia juga mencoba memengaruhi orang tua saya, berharap mereka akan mundur dengan sendirinya untuk memberikan tempat bagi keluarganya. Ayah saya berkata perlahan, suaranya sangat berat. Ayah sudah bilang padanya, rumah ini milikmu. Soal pergi atau tinggal, bukan dia yang memutuskan. Hidung saya terasa perih. Di tengah kekacauan yang mengepung selama beberapa hari ini, kalimat itu seperti tiang pancang yang membuat saya tetap berdiri tegak. Malamnya, Bimo pulang. Ini pertama kalinya setelah insiden di lobi dia kembali tanpa memberitahu. Wajahnya lelah, kemejanya kusut, matanya cekung seolah seluruh dunia sedang membebani pundaknya. Tapi saya tidak lagi merasa kasihan dengan penampilannya itu. Dia duduk di kursi, diam sangat lama sebelum akhirnya bicara. Maya, kita bicara serius. Saya melipat tangan, berdiri di hadapannya. Bicaralah. Bimo memijat keningnya. Ibuku benar-benar sudah mencari pengacara. Saya tidak terkejut. Lalu, pengacara itu bilang, meskipun rumah itu aset pribadimu, aku ini suamimu, anggota keluarga. Soal tinggal bersama, tidak bisa kamu larang begitu saja. Saya menatapnya, bertanya perlahan. Pengacara mana yang bilang begitu? Dia terdiam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. Intinya, kalau masalah ini diperbesar, semua orang akan lelah. Aku tidak mau sampai ke pengadilan. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya, mengeluarkan setumpuk dokumen konsultasi hukum dari tas saya dan meletakkannya di atas meja. Aku juga baru bertemu pengacara, wajah Bimo memucat. Aset pribadi pranikah yang terdaftar atas nama satu orang tetaplah aset pribadi. Tidak ada yang berhak masuk dan tinggal seenaknya, apalagi menuntut untuk mengusir pemilik rumah atau keluarganya. Jika sudah membuat keributan dan mengganggu ketentraman, pemilik berhak menuntut secara hukum. Dia menatap tajam ke tumpukan kertas itu, bibirnya terkatup rapat. Untuk pertama kalinya saya melihat dia tidak lagi tampak seyakin beberapa hari sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Maya, apa kamu harus sejauh ini? Saya tertawa sinis. Apakah aku yang berlebihan, atau keluargamu yang memaksaku sampai ke titik ini? Bimo tiba-tiba memukul meja dengan keras. Kenapa kamu selalu bilang keluargaku? Keluargaku? Mereka itu kerabatku? Tidak bisakah kamu menghormati mereka sedikit? Saya menatap lurus ke matanya. Dan kamu, apa kamu sudah menghormatiku? Seluruh ruangan hening, hanya suara AC yang terdengar mendengung, terasa dingin hingga menusuk. Bimo menundukkan kepala, kedua tangannya saling bertautan. Saya pikir dia akan melunak, tapi tidak. Ketika dia mengangkat kepala, suaranya berubah total, campuran antara lelah dan perhitungan. Baiklah, kalau kamu tidak mengizinkan ibuku tinggal, kalau begitu pinjamkan saja Adi sejumlah uang. Anggap saja membantunya menikah, nanti dia akan mengembalikannya. Saya tertegun beberapa detik lalu tertawa, tawa yang membuat mata saya perih. Ternyata semua putar-putar selama beberapa hari ini, ujung-ujungnya hanya satu kata, uang. Berapa? Bimo menghindari tatapan saya. Sekitar 200 juta. Saya menatap pria di hadapan saya dan merasakan lapisan-lapisan perasaan di hati saya runtuh berkeping-keping seperti abu. 200 juta rupiah. Dia mengucapkan angka itu dengan ringan seolah hanya meminta saya mengambilkan piring atau sendok. Padahal dia tahu persis itu adalah uang yang saya tabung selama beberapa tahun untuk keadaan darurat, untuk biaya sakit, untuk kebutuhan orang tua saya. Saya bertanya sangat perlahan. Kalau aku tidak meminjamkan, lalu bagaimana? Bimo terdiam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Jika saya tidak memberikan uang, saya akan terus menjadi istri yang egois, menantu yang durhaka, wanita yang hanya tahu menumpuk harta. Tapi jika saya memberikannya, mungkin masalah akan reda untuk sementara, sebelum muncul permintaan lain yang lebih besar, lebih dalam, lebih berat. Saya berdiri, suara saya anehnya sangat tenang. Tidak.
Bimo mengangkat kepalanya. Maya, aku bilang, tidak ada numpang tinggal, tidak ada pinjaman uang, dan tidak akan ada pengorbanan dari kesabaranku untuk menutupi ketidakbertanggungjawaban keluargamu. Wajahnya memerah padam, rahangnya mengeras. Maya Sari, kamu benar-benar sudah berubah. Saya menatapnya, hati saya sakit tapi sangat sadar. Tidak, aku hanya akhirnya melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Malam itu, Bimo tidur di ruang tamu, sementara saya berbaring di kamar, mata terbuka menatap langit-langit. Di luar, angin menderu melalui celah jendela. Saya merasa sesuatu yang sangat buruk akan datang. Seolah di balik kegelapan malam, seseorang sedang diam-diam merencanakan langkah baru. Dan saya tidak menyangka, hal yang paling mengerikan datang pada malam itu juga. Tengah malam, saya terbangun karena mendengar suara gaduh yang sangat pelan dari ruang tamu. Awalnya saya pikir saya sedang bermimpi, tetapi kemudian suara laci dibuka tutup, suara kertas bergesekan, dan langkah kaki yang sengaja diringankan hingga terasa aneh membuat saya terduduk. Ruangan remang-remang, saya melirik ponsel, baru lewat jam 2 pagi. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Saya membuka pintu kamar perlahan. Cahaya kuning dari dapur cukup untuk membuat saya melihat siluet seseorang yang sedang membungkuk di depan lemari arsip dekat meja kerja. Itu Bimo. Saya terpaku sejenak. Dia tidak tidur di sofa seperti yang saya kira. Dia sedang menggeledah barang-barang saya. Saya melangkah mendekat. Suara saya serak karena campuran amarah dan keterkejutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bimo terlonjak kaget, berbalik. Di tangannya ada map coklat tempat saya biasa menyimpan buku tabungan, dokumen bank, dan beberapa kontrak penting. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu. Aku hanya mencari beberapa dokumen. Saya menatap lurus pada map di tangannya. Dokumen apa yang harus dicari diam-diam tengah malam begini? Dia tergagap, matanya melirik ke arah lain. Pada saat itulah, saya mengerti segalanya. Dia tidak lagi berhenti pada tahap meminta atau menekan. Dia telah melintasi batas yang lain, yang lebih kotor, lebih menakutkan. Saya merebut map itu dari tangannya, membuka resletingnya untuk memeriksa. Buku tabungan masih ada, kartu-kartu bank juga, tapi semuanya sudah berantakan. Tangan saya gemetar. Bimo, kamu sudah gila? Dia merendahkan suaranya, melangkah maju. Jangan besar-besarkan masalah. Saya tertawa. Tawa yang terdengar kering dan mengerikan di tengah malam. Kamu menggeledah barang-barangku tengah malam dan masih menyuruhku untuk tidak membesar-besarkan masalah? Saat itu, ibu saya dari kamar sebelah mendengar keributan dan membuka pintu, disusul oleh ayah saya. Begitu melihat pemandangan di depan mereka, wajah ayah saya langsung mengeras. Apa yang sedang kamu lakukan, Bimo? Tanya ayah. Suaranya rendah tapi sangat berat. Bimo terpaku, tangannya terkulai lemas. Saya hanya ingin mencari dokumen untuk melihat beberapa hal. Saya menoleh ke arah orang tua saya, rasa malu dan sakit hati menyesakkan tenggorokan. Dia sedang mencari buku tabungan saya. Ibu saya memegangi dadanya, matanya terbelalak. Bimo, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Bimo mulai kehilangan kesabaran. Tolong jangan lihat saya seperti penjahat. Saya hanya berniat meminjam uang sebentar untuk menyelesaikan urusan mendesak. Kalau sudah beres, pasti saya kembalikan. Saya menatap suami saya seolah melihat orang asing. Meminjam? Setiap kata saya tekan. Uang di buku tabungan itu adalah uang pribadiku. Kamu tidak bertanya sepatah kata pun padaku. Tengah malam menggeledah seperti pencuri, lalu bilang itu meminjam. Bimo membentak, seolah dialah yang terpojok, bukan saya. Seolah-olah aku ini orang luar saja. Aku ini suamimu. Saya memeluk map itu erat-erat di dada, merasa hati saya seperti diremukkan. Justru karena kamu suamiku, perbuatan ini jadi sangat menjijikkan. Ayah saya melangkah maju, suaranya tegas. Bimo, jika kamu masih punya sedikit harga diri, besok pagi kamu tinggalkan rumah ini. Kalimat itu membuat suasana membeku. Bimo menoleh ke ayah saya, wajahnya campuran antara marah dan malu. Mungkin dia tidak menyangka bahwa ayah saya, yang biasanya begitu tenang,
akan berbicara setegas itu. Ibu saya menarik lengan saya dengan lembut, suaranya bergetar. Maya, simpan semua surat-suratmu di kamar. Saya mengangguk. Sebelum kembali ke kamar, saya menatap Bimo untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke kamarku lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, saya mengunci pintu kamar tidur. Saya duduk bersandar di kepala tempat tidur, memeluk map itu erat-erat, mata saya kering tapi tidak bisa menangis. Ada rasa sakit yang melampaui batas, hingga air mata pun tak sanggup keluar. Di kepala saya hanya terlintas satu kebenaran yang kejam. Pria yang pernah saya percayai, yang saya pikir akan menemani saya seumur hidup, baru saja menghancurkan hal terakhir yang tersisa di antara kami dengan tangannya sendiri, kepercayaan. Keesokan paginya, Bimo meninggalkan rumah sangat pagi. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya secari kertas di atas meja. Aku terdesak makanya melakukan itu. Nanti kalau kamu sudah tenang, kita bicara. Saya meremas kertas itu di tangan saya. Sampai saat ini pun, dia masih berpikir dirinya hanya korban keadaan. Tidak, dia adalah orang yang secara aktif memilih untuk mengkhianati saya. Memilih untuk menginjak-injak kepercayaan terakhir yang saya berikan padanya. Siang harinya, ketika saya sedang merapikan kembali dokumen, ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Mbak jaga uang, jaga rumah, rapat-rapat juga percuma. Kalau orang dalam sudah tidak sehati, Mbak bisa jaga berapa lama? Saya menatap layar ponsel, tangan saya dingin. Pesan itu tidak perlu ditandatangani, saya tahu itu dari pihak keluarga suami. Tapi yang membuat saya merinding bukanlah ancamannya, melainkan kesadaran bahwa mereka tidak lagi hanya ingin menekan saya untuk memberikan tempat tinggal atau meminjamkan uang. Mereka ingin menghancurkan saya sepenuhnya. Saya mengambil tangkapan layar pesan ancaman itu, menyimpannya di folder terpisah, lalu duduk termenung di depan meja kerja untuk waktu yang lama. Di luar jendela, langit Jakarta mendung seolah akan hujan. Apartemen ini masih sama. Setiap perabotan masih di tempatnya. Tapi rasa aman dalam diri saya telah lenyap sepenuhnya. Saya tidak lagi memandang ini hanya sebagai pertengkaran keluarga. Ketika Bimo menggeledah buku tabungan saya di tengah malam, ketika keluarganya mengirim pesan ancaman terselubung, semuanya telah melampaui batas pernikahan yang bisa diselamatkan. Saya menelepon Ratih, sahabat saya yang bekerja di kantor notaris. Setelah mendengar cerita saya, dia terdiam sejenak lalu bertanya, "Kamu masih mau mempertahankan pernikahan ini?" Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Saya telah menanyakan hal yang sama pada diri saya sendiri entah berapa kali dalam beberapa hari terakhir. Tapi ketika orang lain yang mengatakannya secara langsung, hati saya tetap sakit seperti diremas. Aku tidak tahu. Ratih menghela napas. Kalau kamu masih ragu, lihat saja perbuatannya. Suami yang sayang istri tidak akan pernah sembarangan memberikan kunci rumah kepada ibunya, juga tidak akan pernah menggeledah uang pribadi istrinya tengah malam. Jangan menyayangi orang yang hanya peduli pada posisi sulitnya sendiri. Saya duduk diam, setiap kata terasa menusuk hingga ke dasar hati. Saya tahu dia benar. Hanya saja, mengakui kebenarannya berarti saya harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Orang yang pernah saya cintai, yang saya pilih untuk menemani seumur hidup, sudah tidak lagi berada di pihak saya. Sore itu, saya berinisiatif mengirim pesan pada Bimo, memintanya pulang malam ini untuk bicara sekali lagi agar semuanya jelas. Dia menjawab sangat cepat, hanya satu kata, "Oke." Saya pikir, mungkin setelah kejadian semalam, setidaknya dia akan merasa malu, akan tahu batas, akan berhenti. Tapi saya salah lagi. Malamnya, Bimo pulang bersama seorang pria berusia 40-an, mengenakan kemeja putih dan membawa tas kerja. Begitu melihat saya, orang itu mengangguk dan memperkenalkan diri, "Saya Anton, teman keluarga Bimo, kebetulan saya sedikit paham soal hukum." Saya menatap Bimo, hati saya mendingin. "Kamu membawa orang asing ke rumahku tanpa bertanya padaku?" Bimo mengerutkan kening. Pak Anton datang supaya semuanya lebih jelas. Pria itu menarik kursi dan duduk, suaranya tenang tapi terdengar sangat tidak menyenangkan. "Ibu Maya,
Saya bicara terus terang saja ya. Dalam pernikahan, meskipun aset atas nama siapapun, sebaiknya diselesaikan dengan semangat kekeluargaan. Sekarang ibu dari suami ibu tidak punya tempat tinggal, ibu bersikap terlalu kaku seperti ini hanya akan membuat konflik semakin besar. Saya menatapnya, hanya menanyakan satu hal, apakah Anda seorang pengacara? Orang itu terdiam. Saya bukan pengacara resmi, tapi saya punya pengalaman. Saya memotongnya. Jika bukan pengacara, tolong jangan duduk di rumah saya dan mengancam saya dengan pengalaman yang tidak jelas. Wajah Bimo menjadi gelap. Maya, jaga bicaramu. Saya menoleh ke arahnya, melihat dengan jelas di matanya bukan lagi kegelisahan, melainkan tekanan yang disengaja. Kamu sedang mencoba menggunakan orang luar untuk menekanku, ingin aku mundur, ingin aku merasa bahwa aku yang salah. Pak Anton berdeham. Sebenarnya, ibu harus berpikir lebih jauh. Kalau suami istri masih mau hidup bersama, saling membantu keluarga suami saat sulit itu hal yang wajar. Tapi kalau ibu terus-menerus mempertahankan milik pribadi, saya khawatir pernikahan ini akan sulit dipertahankan. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, sekaligus tawar-menawar. Saya tertawa. Pernikahan ini sudah sulit dipertahankan sejak suami saya diam-diam memberikan kunci rumah pada ibunya, bukan sejak saya menolak rumah saya direbut. Bimo memukul meja. Maya Sari, hentikan cara bicaramu yang selalu mau menang sendiri itu. Saya menatapnya lama. Pria di hadapan saya masih dengan wajah yang sama, suara yang sama, postur yang sama, tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah total. Atau mungkin, baru sekarang saya bisa melihatnya. Saya berkata dengan pelan dan jelas, kamu ingin semuanya jelas, kan? Kalau begitu, aku katakan sekarang juga. Mulai hari ini, kamu pindah dari sini. Bimo tertegun. Kamu mengusirku? Aku tidak mengusir. Aku menghentikan seseorang yang tidak lagi menghormatiku untuk terus tinggal di dalam rumahku. Dia berdiri, wajahnya memerah padam. Kamu pikir kamu hebat? Kamu hanya mengandalkan rumah ini untuk bersikap sombong pada seluruh keluargaku. Mendengar itu, saya merasa jantung saya jatuh ke jurang yang paling dalam. Ternyata di dalam hatinya, selama bertahun-tahun ini, semua yang saya usahakan, semua yang saya jaga, pada akhirnya hanya dinilai dengan satu kalimat. Saya mengandalkan rumah untuk bersikap sombong. Saya mengerucutkan bibir. Suara saya anehnya sangat tenang. Kamu benar separuh. Aku tidak bersikap sombong pada keluargamu. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi milikku. Pria bernama Anton itu melihat situasi semakin tegang, lalu berdiri dan mencoba menengahi sebelum akhirnya pamit. Tapi Bimo tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, menatap saya tajam seolah baru pertama kali menyadari bahwa saya bukan lagi wanita yang bisa diluluhkan hanya dengan beberapa omelan atau bujukan. Sebelum berbalik, dia melemparkan satu kalimat. Jangan sampai kamu menyesal. Pintu dibanting, seluruh apartemen bergetar pelan. Saya duduk di kursi, kedua tangan saya dingin membeku. Ibu saya keluar dari kamar, menatap saya dengan penuh iba. Nak, kalau sudah terlalu lelah, sudahi saja. Saya mengangkat kepala, mata saya kering. Iya Bu. Mungkin memang harus saya sudahi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tidak lagi merasa bingung. Sakit masih terasa, tetapi di dalam rasa sakit itu, ada sesuatu yang sangat jelas mulai terbentuk. Saya tahu, saya harus bersiap untuk perpisahan ini. Keesokan paginya saya bangun sangat pagi. Bukan karena tidur nyenyak, tapi karena hampir semalaman saya tidak memejamkan mata. Saya duduk di meja makan, di hadapan saya ada sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, saya menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan. Mencadangkan pesan, mencetak ulang dokumen rumah, mengunci rekening bank, mengganti kata sandi email, menghubungi pengacara, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setiap baris tulisan yang muncul membuat hati saya berat, tetapi juga menarik saya keluar dari perasaan mati rasa. Terkadang, seseorang hanya bisa terus hidup dengan memaksa dirinya untuk tetap waras. Ibu saya membawakan segelas susu hangat, bertanya pelan. Kamu sudah memikirkannya matang-matang?
Saya memegang gelas susu di tangan, hawa panasnya menjalar tapi tidak cukup untuk menghangatkan hati saya. Sudah, Bu. Saya tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut lagi. Ibu duduk di samping saya, suaranya tercekat. Ibu hanya kasihan padamu. Baru menikah sebentar sudah jadi begini. Saya terdiam. Rasa sakit terbesar bukanlah karena pernikahan ini akan hancur, tetapi karena saya menyadari bahwa ia sebenarnya sudah retak sejak lama. Hanya saja saya terus mencoba menggunakan perasaan untuk menutupi retakan itu. Saya pernah percaya, selama saya hidup dengan baik, tahu diri, sabar, dan memikirkan orang lain, maka orang lain juga akan menghargai saya. Tapi ternyata, bagi sebagian orang, kesabaran kita tidak dianggap sebagai kebaikan, melainkan sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya. Siang harinya, Ratih mengantar saya bertemu seorang pengacara yang khusus menangani sengketa perkawinan. Namanya Pak Wijaya, bicaranya singkat dan langsung ke inti. Setelah mendengar saya menceritakan semuanya, dari soal ibu mertua membawa koper, Bimo memberikan kunci diam-diam, kerabat menelepon, hingga dia menggeledah buku tabungan saya tengah malam, Pak Wijaya duduk diam sejenak lalu bertanya, "Ibu masih ingin menyelamatkan pernikahan ini?" Saya menunduk, menatap kedua tangan saya. Entah sejak kapan, saya tidak lagi berpikir untuk menyelamatkannya. Saya hanya ingin ini berakhir dengan baik-baik. Tidak, Pak Wijaya mengangguk. Kalau begitu, Ibu harus siap mental. Pihak seberang mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mereka sudah terbiasa menggunakan tekanan emosional. Ketika cara itu tidak efektif, sangat mungkin mereka akan beralih ke pencemaran nama baik, ancaman, atau mengulur-ulur proses cerai untuk membuat ibu lelah. Jika bercerai, apakah rumah ini akan dipersoalkan? Tanya saya. Dia melihat setumpuk berkas yang saya bawa, suaranya tegas. Jika benar ibu membelinya sebelum menikah dengan uang pribadi, dan bukti-buktinya lengkap seperti ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyentuhnya. Masalah terbesarnya bukan pada hukum, tetapi pada tekanan psikologis yang bisa mereka berikan agar ibu menyerah. Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Ternyata yang paling menakutkan bukanlah kehilangan rumah, melainkan ditekan hingga kita menyerah dengan sendirinya. Sore harinya, dalam perjalanan pulang dari kantor pengacara, Bimo menelepon. Saya menatap layar ponsel sangat lama sebelum menjawab. "Kamu di mana?" "Di jalan. Aku mau ketemu. Kalau ada yang mau dibicarakan, lewat telepon saja." Di seberang sana hening beberapa saat, lalu suaranya merendah. "Maya, ibu beberapa hari ini benar-benar sakit. Tekanan darahnya naik turun. Kalau kamu terus bersikap keras begini, bagaimana kalau terjadi apa-apa dengannya?" Saya memejamkan mata. Lagi-lagi cara yang sama. Lagi-lagi membawa penyakit, usia, dan moralitas untuk menekan saya agar luluh. Saya bertanya sangat pelan. "Lalu, jika orang tuaku jatuh sakit karena diancam, diganggu, dan dihina, apakah kamu akan merasa kasihan?" Bimo tidak menjawab. Sesaat kemudian, dia berkata, "Aku hanya ingin keluarga kita damai." Saya tertawa, tapi tidak ada lagi kehangatan dalam tawa itu. "Keluarga yang mana? Keluarga di mana kamu hanya ingin istrimu berkorban agar ibumu senang?" Suaranya mulai memberat. "Jangan selalu berpikir buruk tentangku seperti itu." "Aku tidak berpikir buruk, aku hanya melihat kenyataan." Setelah berkata begitu, saya menutup telepon. Tangan saya gemetar, tapi anehnya hati saya tenang. Mungkin karena sampai saat ini, saya tidak lagi berharap dia akan mengerti saya. Malam itu Bimo tidak pulang, tapi ibu mertua saya yang menelepon. Awalnya saya tidak mau mengangkat, tapi akhirnya saya jawab juga. Begitu terhubung, suaranya langsung terdengar penuh amarah. "Kamu hebat sekali. Kamu menghasut anakku untuk minta cerai supaya bisa menguasai semua rumah dan uang, kan?" Saya duduk tegak. Setiap kata yang saya ucapkan tidak keras tapi sangat jelas. Tidak ada yang menghasut. Keluarga ibu sendiri yang mendorong pernikahan ini ke titik itu. Beliau tertawa sinis. "Kamu pikir cerai itu selesai? Kamu membuat keluargaku hancur berantakan. Aku tidak akan membiarkanmu tenang." Saya menggenggam ponsel erat-erat.
Saya juga katakan dengan jelas pada ibu. Mulai hari ini, setiap panggilan, pesan ancaman, atau pencemaran nama baik akan saya simpan. Jika ibu terus membuat masalah, saya akan menempuh jalur hukum. Di seberang sana beliau terdiam beberapa detik, mungkin tidak menyangka saya akan bicara setegas itu. Tapi kemudian beliau tetap menggertakkan giginya. Bagus, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel di meja. Hati saya terasa seberat batu. Ayah saya yang duduk di seberang menatap saya dengan tatapan iba. Saya tiba-tiba mengerti, jika saya terus memperpanjang pernikahan ini, bukan hanya saya yang lelah, tapi orang tua saya juga akan ikut terseret ke dalam lubang yang sama. Malam itu, saya menyusun daftar kronologis semua kejadian, lengkap dengan waktu, pesan, foto, dan catatan. Ketika menulis baris terakhir, tangan saya berhenti sangat lama. Karena saya tahu, sekali saya memulai ini, artinya saya benar-benar sedang berjalan menuju akhir. Tapi mungkin, mengakhiri pernikahan yang salah bukanlah sebuah kekalahan. Terkadang, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. 3 hari kemudian, saya bersama pengacara saya mengajukan gugatan cerai. Ketika menandatangani nama saya di atas kertas itu, tangan saya sedikit gemetar, bukan karena saya ragu, tetapi karena saya tahu sejak saat itu, semua hal antara saya dan Bimo resmi diletakkan di atas timbangan kebenaran, tidak ada lagi bujukan setengah hati. Tidak ada lagi sikap diam yang membiarkan. Tidak ada lagi selubung keluarga yang masih bisa diselamatkan, yang selama ini saya coba pertahankan. Keluar dari kantor pengacara, saya berdiri lama di bawah teras, memandangi lalu lalang orang di jalan. Kota ini masih seramai biasanya, kendaraan masih beriringan, orang-orang masih sibuk bekerja, makan, dan pulang. Hanya hati saya yang berbeda. Hampa, sakit, tetapi juga sedikit lebih ringan, seolah saya baru saja melepaskan seutas tali yang telah mencekik leher saya terlalu lama. Sore harinya, Bimo menelepon saya berkali-kali. Saya tidak menjawab. Pada panggilan ke-12, dia mengirim pesan singkat. "Apa kamu benar-benar harus sejauh ini?" Saya menatap pesan itu, tertawa getir. Sampai saat ini pun, dia masih berpikir sayalah yang telah membawa semuanya terlalu jauh, bukan dirinya, dengan kelemahan, keegoisan, dan pengkhianatan sedikit demi sedikit, yang telah menghancurkan pernikahan ini. Malam itu, dia mencegat saya di lobi apartemen. Begitu melihat saya turun dari mobil, dia langsung menghampiri, matanya merah karena kurang tidur. "Maya, jangan ajukan gugatan. Kita duduk dan bicara, bisa?" Saya berdiri diam, tidak menghindar. "Apalagi yang mau kamu bicarakan?" Suara Bimo serak. "Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar terdesak. Ibuku menangis, adikku menekan, sanak saudara terus ikut campur. Aku di tengah-tengah, aku lelah sekali." Saya menatapnya. Setiap kata yang dia ucapkan melewati telinga saya tanpa lagi menyentuh hati. Masih cerita yang sama, masih dia yang lelah, dia yang sulit, dia yang terdesak. Selama ini, tidak pernah sekalipun dia bertanya, "Apa yang sudah kamu alami?" Saya bertanya sangat pelan. "Lalu, bagaimana denganku?" Bimo terpaku. "Aku didatangi ibumu ke rumah, menuntut orang tuaku pindah. Aku ditelepon dan dimaki-maki oleh kerabatmu. Aku dipermalukan di lobi apartemen. Aku digeledah buku tabungannya olehmu tengah malam. Aku diancam lewat pesan. Apakah kamu pernah berpikir aku juga lelah?" Bimo menutupi wajahnya dengan tangan, suaranya parau. "Aku tahu, tapi aku tidak sengaja membuat semuanya jadi begini." Saya menatap lurus ke arahnya. Orang dewasa tidak bisa menggunakan kata tidak sengaja untuk menghapus akibat dari perbuatannya. Dia terdiam. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak berdaya yang dulu, jika saya melihatnya, saya pasti akan luluh. Tapi hari ini, saya tidak lagi merasa kasihan, karena saya mengerti, ketidakberdayaannya selalu dibangun di atas luka saya. Dia melangkah maju, merendahkan suaranya. "Maya, aku janji. Kalau kamu menarik gugatan itu, aku tidak akan membiarkan ibuku mengganggumu lagi. Aku akan selesaikan sendiri."
Saya tertawa sinis. Sejak kapan janjimu menjadi berharga? Bimo seperti ditampar, dia berdiri membeku. Saya juga tidak ingin bicara lebih banyak. Ada kata-kata yang jika diucapkan terlalu terlambat, hanya berfungsi untuk membuktikan bahwa seseorang menyesal karena kehilangan keuntungan, bukan karena menyadari kesalahannya. Sebelum melewatinya, saya berhenti sejenak. Jangan mencariku lagi untuk meminta kesempatan. Yang aku butuhkan bukan janji, tapi rasa hormat. Dan hal itu, tidak pernah benar-benar kamu berikan padaku. Saya melangkah lurus ke dalam lift. Pintu tertutup, bayangan Bimo memudar di balik kaca. Saya berdiri diam, dada saya sesak, tapi saya tidak menoleh ke belakang. Saya pikir semuanya akan mereda telah mengajukan gugatan, tapi tidak. Keesokan paginya, seorang rekan kerja memanggil saya ke sudut koridor dengan ragu menunjukkan ponselnya. Di sebuah akun media sosial, seseorang mengunggah tulisan terselubung tentang seorang menantu kaya yang meremehkan mertua miskin, menguasai rumah dan uang, serta memaksa suami bercerai. Di kolom komentar, banyak orang ikut menghujat tanpa tahu kebenarannya. Saya membaca setiap baris tulisan itu, lalu dengan diam mengembalikan ponselnya. Tanpa perlu diselidiki, saya sudah bisa menebak siapa di balik semua ini. Ibu Ratna tidak lagi menyerang pintu rumah saya. Beliau mulai menyerang kehormatan saya. Siang harinya, Pak Wijaya menelepon. Jika ibu mau, saya bisa membantu mengirimkan somasi atas tindakan pencemaran nama baik dan gangguan. Saya duduk diam beberapa detik, lalu menjawab, tolong Bapak siapkan saja. Saat itu saya sudah sangat mengerti. Diam tidak membuat orang lain menjadi tahu diri. Mengalah tidak membuat orang serakah berhenti. Bagi mereka yang hanya tahu cara melangkah maju, setiap langkah mundur kita adalah undangan bagi mereka untuk maju selangkah lagi. Sore harinya, saat saya baru saja selesai bekerja, ibu saya menelepon, suaranya lebih panik dari biasanya. Maya, cepat pulang nak, ibu mertuamu datang lagi. Kali ini dia membawa Pak RT. Saya menggenggam ponsel erat-erat, jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, badai terbesar mungkin sedang menunggu saya tepat di depan pintu rumah. Saya memacu mobil pulang dengan pikiran tegang. Sepanjang jalan, tangan saya dingin membeku meski sore itu masih terasa panas. Saya pikir setelah gugatan cerai dan ancaman somasi, pihak keluarga suami akan sedikit mundur. Tapi saya meremehkan kekeraskepalaan Ibu Ratna. Wanita itu tidak pernah benar-benar menerima bahwa ada hal-hal yang bukan miliknya. Ketika saya memasuki lobi apartemen, saya melihat ibu mertua saya sudah berdiri di sana, di sampingnya ada seorang petugas keamanan dan Pak RT dari lingkungan kami. Ibu saya berdiri di sudut, wajahnya pucat. Ayah saya duduk tegak di kursi tunggu, ekspresinya sangat serius. Dan Ibu Ratna, begitu melihat saya, langsung menunjuk ke arah saya seolah menangkap basah seorang penjahat. Itu dia sudah pulang. Bapak-bapak lihat sendiri. Dia mengunci barang-barang saya di atas, tidak mengizinkan saya mengambilnya. Saya berhenti sejenak, lalu melangkah maju, menarik napas dalam untuk menjaga suara tetap tenang. Ibu, tolong perjelas, barang-barang ibu yang mana? Ibu Ratna melotot. Koper yang waktu itu saya bawa. Di dalamnya ada pakaian, obat-obatan, dan surat-surat saya. Saat itulah saya teringat. Hari ketika beliau dan Bimo menarik koper keluar, ada satu koper kecil yang tertinggal di sudut koridor. Setelah itu, petugas keamanan memanggil saya untuk menyimpannya sementara di ruang resepsionis karena tidak boleh menghalangi jalan. Saya terlalu sibuk hingga lupa tentang itu. Pak RT menatap saya dengan ramah. Mbak Maya, tenang saja. Pihak Ibu Ratna bilang ada barang pribadi yang tertinggal, jadi kami diminta untuk menyaksikan pengambilannya agar tidak ada salah paham. Saya langsung mengangguk. Kalau hanya mengambil barang pribadi, tidak masalah. Tapi saya tegaskan, beliau tidak punya hak untuk masuk dan tinggal di unit saya. Kalimat itu membuat Ibu Ratna langsung marah. Dengar itu, bapak-bapak dengar? Dia selalu bilang rumah saya, rumah saya. Sudah menikah tapi semuanya dihitung-hitung seperti orang lain. Saya beralih ke Pak RT, suara saya tenang tapi jelas.
Bapak bisa lihat rekaman CCTV lobi beberapa hari yang lalu atau bertanya pada petugas keamanan. Beliau datang membawa koper dan menuntut untuk tinggal, bahkan meminta orang tua saya pindah dari kamar utama. Saya tidak pernah menahan atau mengambil barangnya. Saya hanya menolak beliau tinggal di rumah saya tanpa izin. Pak RT mengangguk, tampaknya mengerti bahwa masalahnya tidak sesederhana yang diceritakan Ibu Ratna. Dia menanyakan beberapa hal tentang kepemilikan apartemen. Saya langsung menunjukkan salinan digital dokumen di ponsel saya dan mengatakan akan memberikan fotokopinya jika diperlukan. Melihat saya begitu siap, raut wajah Ibu Ratna berubah. Mungkin beliau pikir dengan membawa aparat lingkungan, saya akan takut, akan melunak, dan memberinya kesempatan untuk memperbesar masalah sekali lagi. Beliau tiba-tiba mengubah nada bicaranya, mengadu kepada Pak RT. Saya ini hanya seorang ibu mertua. Sudah tua, tidak punya rumah, ingin menumpang pada anak laki-laki, tapi menantunya kejam sekali. Pak RT menghela napas, berkata dengan netral, ibu sebagai mertua sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi jika rumah ini atas nama Mbak Maya dan beliau tidak mengizinkan ibu tinggal, hal ini tidak bisa dipaksakan. Satu kalimat itu saja sudah seperti menyiramkan sember air dingin ke wajah Ibu Ratna. Beliau menatap saya tajam, matanya penuh kebencian. Saya mengerti. Bagi orang seperti beliau, tidak dibela oleh pihak luar terasa lebih menyakitkan daripada ditolak. Sesampainya di lantai atas, saya bersama petugas keamanan mengambil koper yang sudah disegel dengan selotip sejak hari itu. Saya meletakkannya di hadapan Ibu Ratna. Ini barang ibu, silakan diperiksa. Beliau merebut koper itu, membukanya dan mengobrak-abrik isinya. Pakaian, beberapa kotak obat, dan kertas-kertas lainnya masih utuh. Tidak ada yang bisa dijadikan alasan, tapi beliau tidak mau berhenti. Beliau menoleh ke Pak RT, suaranya tercekat. Bapak-bapak lihat, kan? Dia yang membuat saya jadi begini. Punya anak laki-laki tapi seperti tidak punya. Tepat pada saat itu, Bimo muncul. Saya tidak tahu siapa yang memanggilnya. Tapi begitu melihatnya, hati saya tidak lagi terasa sakit seperti sebelumnya, hanya lelah hingga ke tulang. Bimo melihat pemandangan di hadapannya, lalu menatap saya, wajahnya tegang. Ibu, sudahlah. Ibu Ratna berbalik ke arah putranya. Kamu masih membelanya? Kamu lihat ibumu dipermalukan seperti ini dan kamu hanya diam saja? Bimo mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Saya pikir kali ini dia akan menarik saya ke sudut dan menyuruh saya mengalah, menyuruh saya memikirkan ibunya. Tapi tidak. Dia berdiri diam beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat yang bahkan saya sendiri tidak duga. Ibu, rumah itu memang milik Maya. Suasana mendadak kaku. Ibu Ratna menatap tajam putranya seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa katamu? Bimo memejamkan mata sejenak, suaranya berat. Saya bilang, rumah itu milik Maya. Ibu jangan datang ke sini membuat keributan lagi. Saya berdiri terdiam. Bukan karena senang, tapi karena getir. Kalimat yang seharusnya dia ucapkan sejak hari pertama, baru hari ini, ketika semuanya hampir hancur, dia berani mengatakannya. Ibu Ratna berteriak, menangis sambil memukul-mukul dada putranya. Kamu membela istrimu dan meninggalkan ibumu. Kamu anak durhaka. Pak RT terpaksa menengahi, menasihati beliau untuk tenang dan tidak membuat keributan lebih lanjut. Akhirnya, mereka meminta beliau pulang bersama Bimo, sambil menegaskan bahwa sengketa sipil harus diselesaikan sesuai prosedur, tidak boleh lagi berkumpul dan mengganggu ketertiban di apartemen. Sebelum pergi, Ibu Ratna berbalik dan melemparkan tatapan penuh dendam ke arah saya. Jangan pikir kamu sudah menang. Saya menatapnya, suara saya sangat pelan. Saya tidak pernah ingin menang dari ibu. Saya hanya tidak membiarkan siapapun merampas hidup saya. Setelah beliau pergi, lobi apartemen kembali sepi, tapi hati saya tidak merasa lega. Saya tahu kejadian hari ini hanya membuat beberapa orang sementara mundur, tapi dendam di hati Ibu Ratna, kekesalan di hati Bimo, dan rasa malu keluarga mereka tidak akan mudah hilang. Ketika saya bersama ayah dan ibu masuk ke dalam lift, ponsel saya bergetar. Pesan dari Pak Wijaya.
pihak seberang sudah menerima surat gugatan cerai. Mereka baru saja merespons, sepertinya mereka tidak setuju dengan perceraian secara damai. Saya menatap layar ponsel. Hati saya mencelos. Dugaan saya benar. Mereka belum menyerah. Dan pertempuran ini, mulai sekarang, baru benar-benar memasuki babak yang paling menegangkan. Sejak menerima kabar Bimo tidak mau menandatangani surat cerai secara damai, saya hampir tidak terkejut lagi. Pria itu dari awal sampai akhir tetap sama, selalu ingin menjaga jalan keluar untuk dirinya sendiri. Saat diperlukan, dia bisa memihak ibunya untuk menekan saya. Saat melihat situasi tidak menguntungkan, dia akan mengucapkan beberapa kalimat seolah-olah dia masih waras. Tapi ketika harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dia memilih untuk mengulur waktu, memilih untuk ragu-ragu, memilih untuk mengubah pernikahan yang sudah membusuk ini menjadi seutas tali compang camping yang terus melukai kedua belah pihak. Malam itu, saya mengeluarkan semua berkas di atas meja, merapikan kembali setiap lembar dokumen, sertifikat rumah, rekening koran bank, pesan ancaman, tangkapan layar unggahan pencemaran nama baik, berita acara dari pengelola apartemen, bahkan catatan tentang malam Bimo menggeledah barang-barang saya. Setiap lembar kertas yang diletakkan membuat hati saya sesak. Tidak ada orang yang menikah, sambil berpikir suatu hari nanti, harus mengumpulkan bukti untuk melindungi diri dari orang yang pernah tidur di sampingnya setiap malam. Ayah saya duduk di seberang, tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam memakai kacamatanya dan membaca setiap dokumen satu persatu. Setelah selesai, beliau baru berkata perlahan, "Jangan takut, nak. Apa yang benar, kita pertahankan." Kalimat singkat itu membuat tenggorokan saya tercekat. Selama beberapa hari terakhir, saya telah tegar sampai hampir lupa bagaimana rasanya memiliki seseorang yang berdiri di belakang untuk menopang saya. Saya mengangguk, mencoba menahan napas panjang yang tertahan di dada. Keesokan paginya, Pak Wijaya menelepon. Dia mengatakan pihak Bimo tidak menolak perceraian secara prinsip, tetapi ingin bernegosiasi tentang harta gonogini. Mendengar itu, saya hanya merasakan kebosanan yang luar biasa. Negosiasi apa? Suara Pak Wijaya sangat tenang. Mereka mengatakan Mas Bimo memiliki kontribusi selama masa pernikahan, telah merenovasi beberapa bagian rumah, jadi ingin haknya dipertimbangkan. Saya tertawa. Tawa yang terdengar kering seolah ada duri di tenggorokan. Rumah itu saya beli sebelum menikah, lunas sebelum kami menikah. Renovasi besar kecil di rumah sebagian besar juga dari uang saya. Semua kwitansi yang masih ada, saya simpan. Saya tahu, jawab Pak Wijaya. Tapi ibu harus siap mental. Ketika orang tahu sulit untuk mendapatkan seluruh rumah, mereka akan mencoba mengklaim hal-hal lain. Tujuannya terkadang bukan hanya uang, tapi untuk membuat ibu lelah. Saya duduk diam di dekat jendela, memandangi pot-pot tanaman di balkon yang mulai layu terkena sinar matahari pagi. Pak Wijaya benar, pihak seberang tidak lagi berhayal bisa merebut rumah saya. Mereka mengubah strategi, ingin menarik saya ke dalam proses yang melelahkan agar saya menyerah pada beberapa hal demi menyelesaikan masalah. Sore harinya, Bimo berinisiatif datang ke kantor mencari saya. Resepsionis menelepon, memberitahu ada tamu menunggu. Saya sudah menebak itu dia. Awalnya saya tidak mau menemuinya, tapi kemudian saya berpikir, mungkin ini saatnya untuk mendengar semua yang masih ingin dia katakan, agar saya sendiri tidak lagi menyimpan harapan sia-sia. Bimo berdiri di lobi, kemejanya kusut, matanya cekung, penampilannya jauh lebih kuyu dari sebelumnya. Tapi kelelahan itu tidak lagi membuat saya luluh. Dia menatap saya, suaranya serak, "Aku ingin bicara baik-baik." Saya berdiri menjaga jarak. "Bicaralah." Bimo terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. "Aku tidak ingin bercerai dengan cara tegang seperti ini." "Aku juga tidak mau," jawab saya. "Tapi kamu dan keluargamu yang membuatnya jadi begini." Dia menunduk, kedua tangannya terkepal. "Aku tahu aku salah. Aku tahu apa yang ibuku lakukan, apa yang aku lakukan padamu malam itu, tidak bisa diterima. Tapi aku benar-benar tidak berpikir semuanya akan menjadi seperti ini." Saya mendengarnya,
Hati saya nyaris tidak bergeming. Kamu mengatakan kalimat itu lagi. Bimo mengangkat kepala. Matanya memerah. Lalu kamu mau aku bilang apa? Saya menatap lurus ke arahnya. Aku tidak butuh kamu bicara lagi. Aku butuh kamu mengakhirinya. Dia tertegun. Maksudnya? Maksudnya, jangan mengulur-ulur lagi. Jangan biarkan ibumu terus mencemarkan nama baikku. Jangan menggunakan alasan kontribusi, renovasi, atau perasaan untuk menegosiasikan aset yang bukan milikmu. Jangan membuat akhir cerita ini menjadi lebih buruk lagi. Bimo berdiri membeku. Saya melihat sudut bibirnya sedikit berkedut, seolah dia sedang menelan sesuatu yang sangat pahit. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Aku hanya takut setelah kita bercerai, kamu akan menganggapku tidak pernah ada." Mendengar itu, jantung saya berdenyut sesaat. Tapi rasa sakit itu tidak lagi menarik saya mundur. Sejak kamu memilih untuk tidak peduli pada rasa sakitku, di antara kita sudah tidak ada lagi sesuatu yang utuh untuk diingat seperti dulu. Angin berhembus melalui lobi, membuat ujung pakaian saya menyentuh lutut. Suasana di sekitar kami masih ramai, tapi di antara kami berdua, sunyi yang menakutkan. Akhirnya, Bimo berkata sangat pelan, "Kamu benar-benar tidak akan kembali?" Saya menatapnya, untuk pertama kalinya melihat dengan jelas, bukan saya yang dingin, tapi saya yang sudah cukup terluka. Ada hal-hal yang sekali pecah, kembali hanya berarti menginjak pecahan kaca. Setelah berkata begitu, saya berbalik pergi. Kali ini, Bimo tidak memanggil saya lagi. Saya melangkah lurus ke lift, hati saya hampa, tapi sangat jernih. Saya tahu, setelah pertemuan ini, di depan masih akan ada benturan, perdebatan, bahkan mungkin serangan tak terduga. Tapi saya juga tahu, saya tidak akan kembali lagi. Karena wanita yang pernah berusaha menjaga pernikahan ini telah mati perlahan melalui setiap pengkhianatan. Dan yang tersisa hari ini hanya ingin melangkah keluar dari puing-puing itu dengan sisa kewarasan terakhir. Sidang mediasi pertama berlangsung pada suatu pagi yang panas. Udara di dalam ruangan begitu pengap, saya merasa jika ada yang bicara sedikit lebih keras, semuanya bisa terbakar. Saya duduk di satu sisi, di depan saya ada Pak Wijaya dan setumpuk berkas yang tersusun rapi. Di seberang, Bimo duduk di samping kuasa hukumnya yang baru. Sementara Ibu Ratna bersikeras ikut, duduk tepat di belakang putranya dengan wajah penuh amarah, seolah dialah korban yang terpojok, bukan saya. Sejak awal, saya tahu mediasi ini tidak akan berjalan lancar. Setelah formalitas, mediator meminta kedua belah pihak menyampaikan pandangan mereka. Pengacara Bimo memulai lebih dulu, dia berbicara dengan nada tenang, memilih kata dengan sangat hati-hati. Mengatakan bahwa konflik suami istri muncul karena perbedaan pendapat dalam merawat orang tua kedua belah pihak, bahwa Bimo berharap untuk rujuk, tetapi jika pernikahan tidak dapat diselamatkan, maka perlu dipertimbangkan secara adil hak-hak suami selama masa perkawinan. Saya duduk mendengarkan, setiap kata terasa seperti lapisan kat yang mengilap di atas cerita yang diputarbalikkan, merawat orang tua kedua belah pihak, terdengar begitu indah dan baik. Tapi apa kenyataannya? Ibu mertua saya menjual rumahnya untuk pernikahan anak bungsunya, lalu datang memaksa saya membuka pintu rumah saya untuknya. Suami saya diam-diam memberikan kunci kepada ibunya agar dia bisa masuk dan menuntut orang tua saya pindah. Kerabatnya menelepon dan memaki-maki. Lobi apartemen diubah menjadi panggung sandiwara tangisan. Dan malam itu, dia membungkuk di depan lemari arsip saya, mencari buku tabungan saya seperti orang asing. Ketika giliran saya tiba, saya tidak berbicara panjang lebar. Saya hanya membuka map, meletakkan dokumen satu persatu di atas meja. Ini adalah sertifikat hak milik apartemen, atas nama saya, diterbitkan sebelum pernikahan. Saya mendorong salinan akta jual beli dan bukti transfer. Ini adalah bukti pembayaran lunas apartemen dengan uang pribadi saya. Lalu saya membuka cetakan pesan, tangkapan layar, dan berita acara dari pengelola gedung. Ini adalah bukti-bukti tekanan, gangguan, dan pelanggaran privasi dari pihak keluarga suami. Seluruh ruangan hening. Kuasa hukum Bimo menunduk, memeriksa setiap lembar kertas. Ibu Ratna tampak gelisah, wajahnya semakin tegang.
Ketika saya mengeluarkan catatan rinci tentang malam Bimo menggeledah map saya, beliau tiba-tiba berdiri. Dia bohong. Dia mengarang cerita untuk menjelek-jelekkan anak saya. Saya menoleh ke arahnya. Suara saya sangat tenang. Jika saya ingin menjelekkannya, saya sudah melapor ke polisi malam itu juga. Kalimat itu membuat Bimo terkejut dan mengangkat kepala. Tatapannya bertemu dengan mata saya sekejap, lalu langsung berpaling. Mungkin baru saat itu dia benar-benar merasa malu, tapi rasa malu yang datang terlambat tidak bisa menyelamatkan apapun. Mediator meminta semua orang untuk tenang. Pengacara Bimo, setelah memeriksa berkas, mengubah nadanya. Dia tidak lagi banyak bicara tentang rumah, melainkan mulai fokus pada kontribusi selama pernikahan, biaya hidup bersama, dan perbaikan interior apartemen. Saya mendengarnya tanpa merasa marah, hanya lelah. Ketika orang tahu mereka tidak bisa mendapatkan bagian yang besar, mereka akan mulai mengklaim hal-hal yang lebih kecil. Bukan untuk menang, tapi untuk memperpanjang pertempuran. Pak Wijaya menjawab setiap poin dengan jelas mewakili saya. Biaya hidup selama pernikahan tidak menimbulkan hak kepemilikan atas aset pribadi yang sudah ada sebelumnya. Perabotan yang dibeli bersama, jika perlu, dapat dipisahkan berdasarkan kwitansi dan kesepakatan. Sedangkan rumah itu sendiri, secara hukum, tidak ada dasar untuk dipersengketakan. Mendengar itu, raut wajah Ibu Ratna berubah drastis. Beliau tidak bisa menahan diri lagi, menunjuk lurus ke wajah saya dan melontarkan kata-kata kejam. Kamu benar-benar wanita berhati dingin. Kamu menekan anakku sampai menderita. Sekarang kamu mau menguasai semuanya. Saya duduk diam. Kedua tangan saya di atas lutut. Anehnya, saat itu saya tidak lagi marah, hanya merasakan kelelahan seolah melihat badai yang telah mengamuk terlalu lama hingga kehabisan tenaga. Saya berkata perlahan, saya tidak menguasai apapun milik siapapun. Saya hanya mempertahankan apa yang memang milik saya. Bimo, yang diam sejak awal, akhirnya angkat bicara, suaranya serak. Ibu, jangan bicara lagi. Ibu Ratna berbalik ke arah putranya, matanya menunjukkan kekecewaan dan kemarahan. Kamu diam. Kalau bukan karena kamu tidak becus, membiarkan istrimu menindasmu, keluarga kita tidak akan jadi begini. Seluruh ruangan terdiam. Saya melihat bahu Bimo menegang. Mungkin dia sudah lama mendengar kalimat seperti itu, hanya saja hari ini untuk pertama kalinya diucapkan di depan orang lain. Dan pada saat itu juga, saya mengerti satu hal, di mata ibunya, dia tidak pernah menjadi seorang pria dewasa. Dia hanyalah perpanjangan tangan ibunya untuk meraih apa yang diinginkannya. Ketika gagal, ibunya menyalahkan tangan itu sendiri yang lemah. Mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Tapi satu hal sudah sangat jelas. Pihak mereka tidak lagi punya celah untuk menyentuh rumah itu. Yang tersisa sekarang hanyalah harga diri, kekesalan, dan upaya untuk mengulur waktu agar saya lelah. Keluar dari ruang mediasi, saya merasa tubuh saya ringan seolah baru saja meninggalkan ruangan yang terlalu lama kekurangan oksigen. Bimo berdiri di koridor, tidak langsung mengikuti ibunya. Ketika saya melewatinya, dia memanggil dengan sangat pelan, "Maya." Saya berhenti, tapi tidak sepenuhnya berbalik. "Aku minta maaf." Hanya 3 kata, tapi diucapkan terlalu terlambat. Saya memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, "Yang aku butuhkan sekarang bukan lagi permintaan maaf." Saya melangkah pergi. Di belakang saya, suara langkah kaki Ibu Ratna, panggilan marahnya pada Bimo, dan suara orang-orang di koridor bercampur menjadi satu. Tapi di dalam hati saya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit keheningan. Saya tahu pertempuran ini belum berakhir, tapi saya juga tahu timbangan sudah mulai miring. Dan ada kebenaran yang sekali ditarik ke cahaya, tidak akan pernah bisa didorong kembali ke dalam kegelapan. Setelah mediasi pertama, saya pikir pihak keluarga suami akan sedikit mundur. Bukan karena mereka sadar diri, tapi karena dokumen dan bukti yang saya tunjukkan sudah cukup jelas bagi siapapun yang punya mata. Tapi saya lupa satu hal, ada orang yang ketika tidak lagi punya alasan untuk dipegang, akan berpegang pada emosi. Ketika tidak ada lagi jalan untuk menang,
mereka akan mencari cara untuk menarik orang lain ke dalam lumpur yang sama. 2 hari kemudian, Ratih mengirimkan saya sebuah tautan. Pesannya singkat. Siapkan mental. Saya membukanya. Itu adalah video pendek yang beredar di grup WhatsApp warga kompleks apartemen. Dalam video itu, Ibu Ratna duduk di depan gerbang sebuah masjid, matanya memerah, suaranya tercekat saat menceritakan bagaimana dia diusir oleh menantunya, sudah tua tidak punya tempat tinggal, punya anak laki-laki tapi seperti tidak punya. Beliau tidak menyebut nama saya, tapi siapapun yang tahu cerita di apartemen pasti akan langsung mengerti. Di kolom komentar, ada yang bersimpati, ada yang memaki saya, ada yang bahkan menyarankan beliau untuk menuntut saya ke pengadilan. Saya menatap layar ponsel sangat lama. Anehnya, kali ini saya tidak lagi gemetar, juga tidak lagi merasa ingin menangis seperti saat pertama kali difitnah. Mungkin karena rasa sakit sudah mencapai titik tertentu, manusia akan melampaui emosi dan yang tersisa hanyalah kewarasan. Malam itu, Pak Wijaya menelepon. Ibu mau kita tangani video ini? Saya bertanya balik. Jika ditangani, apa yang bisa kita lakukan? Jika terbukti video tersebut berisi informasi yang salah dan merugikan kehormatan serta kehidupan ibu, kita bisa menuntut untuk dihapus, sekaligus menambahkannya ke dalam berkas sebagai bentuk gangguan dan pencemaran nama baik yang sistematis. Saya terdiam beberapa detik, lalu menjawab, tolong Bapak urus saja. Sambil meletakkan telepon, saya bersandar di kursi, menatap langit-langit. Ibu saya keluar dari dapur, meletakkan sepiring buah yang sudah dipotong di depan saya. Beliau menatap saya dengan tatapan iba sekaligus khawatir. Kamu lelah sekali ya, Nak? Saya tersenyum tipis. Lelah, Bu. Tapi saya tidak takut lagi. Ayah saya yang sedang membaca koran di meja sebelah ikut mengangguk. Tidak takut itu bagus. Semakin mereka berlebihan, kita harus semakin kuat. Saya menatap ayah dan ibu, hati saya tercekat. Jika tidak ada mereka di belakang saya, mungkin saya sudah tumbang sejak lama. Justru di hari-hari tergelap pernikahan saya baru mengerti apa itu sandaran yang sesungguhnya. Bukan orang yang pandai bicara atau berjanji, tapi orang yang tetap berdiri di samping kita bahkan ketika seluruh dunia menyalahkan kita. 3 hari kemudian, pengadilan mengirimkan jadwal sidang berikutnya. Sehari sebelumnya, Bimo tiba-tiba mengirim pesan, aku ingin bertemu sekali lagi, hanya kita berdua. Saya menatap pesan itu lama sebelum menjawab. Bicara lewat telepon. Dia langsung menelepon. Suaranya di seberang terdengar kecil dan serak, berbeda jauh dari nada marahnya sebelumnya. Maya, ibu sakit. Saya memejamkan mata. Lagi-lagi cerita yang sama, cara yang sama. Aku tahu beliau sedang membuat video di masjid. Di seberang sana hening. Sesaat kemudian, Bimo menghela napas. Aku tidak bisa mengendalikan ibu. Saya menjawab sangat pelan. Itulah masalahmu dari awal sampai akhir. Dia terdiam begitu lama hingga saya pikir panggilan sudah terputus. Lalu dia berkata, pernikahan Adi dibatalkan oleh pihak perempuan. Kali ini saya benar-benar terkejut. Bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya, harga yang mereka coba limpahkan ke orang lain mulai kembali menuntut mereka. Kenapa? Pihak sana mendengar masalah di keluarga kita. Mereka takut nanti ikut terlibat dalam masalah. Saya tidak berkata apa-apa. Di kepala saya terlintas bayangan Ibu Ratna duduk menangis di lobi apartemen. Bayangan calon istri Adi memegang ponsel merekam wajah saya. Bayangan Bimo membungkuk di depan lemari arsip tengah malam. Semuanya seperti lingkaran yang tertutup. Mereka pikir dengan menekan saya, semuanya akan beres. Tapi keserakahan dan ketidaklogisan tidak tahu kapan harus berhenti. Suara Bimo terdengar lagi, lebih lelah dari sebelumnya. Semuanya jadi kacau. Maya. Saya memandang keluar jendela. Sinar matahari sore membentang di balkon, warnanya keemasan tapi terasa dingin. Tidak. Semuanya hanya menunjukkan wujud aslinya. Dia tertawa sedih di seberang sana. Apa kamu sangat membenciku? Saya berpikir sejenak sebelum menjawab. Dulu aku sangat membencimu, tapi sekarang tidak.
Aku hanya merasa sangat disayangkan. Sayang kenapa? Sayang pada pria yang pernah aku percayai sebagai sandaranku. Di seberang sana hening total. Saya juga tidak bicara lagi. Ada kata-kata yang jika diucapkan, bukan untuk berharap lawan bicara berubah, tapi untuk menutup sendiri sisa perasaan yang masih menggantung di hati. Malam itu saya tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena badai telah berlalu, tapi karena saya tahu ia akan segera mencapai akhirnya. Pihak keluarga suami sudah mulai kacau dari dalam. Bimo tidak lagi sanggup menanggung beban keluarga yang hanya tahu menuntut. Dan saya, untuk pertama kalinya, tidak merasa sedang berjuang sendirian. Saya tahu sidang berikutnya akan menjadi titik krusial. Dan saya punya firasat, tepat setelah itu, akan ada satu kebenaran terakhir yang terungkap. Sidang berikutnya berlangsung pada suatu sore yang hujan deras. Langit kelabu pekat, seolah ikut lelah menyaksikan begitu banyak hal yang berat. Saya duduk di ruang tunggu, kedua tangan saling bertautan, hati saya anehnya sangat tenang. Bukan karena tidak gugup, tapi setelah melalui semua ini, saya mengerti ada akhir yang tidak lagi bergantung pada emosi. Ia bergantung pada kebenaran. Dan kebenaran, meski datang terlambat, pada akhirnya akan tiba. Bimo datang 10 menit lebih lambat dari saya. Dia masuk dengan penampilan yang jauh lebih kuyu. Kemejanya tidak lagi disetrika rapi, matanya cekung, dagunya mulai ditumbuhi rambut halus. Di belakangnya, tidak ada Ibu Ratna. Detail kecil itu saja sudah cukup membuat saya mengerti bahwa keluarganya sedang ada masalah. Ketika kedua pihak duduk, pengacara Bimo tidak lagi berbicara dengan nada keras seperti sebelumnya. Dia berbisik sebentar dengan Bimo, lalu menoleh ke arah saya, suaranya lebih lembut. Klien saya ingin mempersempit lingkup sengketa. Pak Wijaya melirik saya sekilas, lalu bertanya balik, spesifiknya, mengenai apartemen, klien saya tidak akan melanjutkan tuntutan hak kepemilikan. Meskipun sudah menduganya, saya tetap merasakan dada saya sedikit lebih ringan. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya, sesuatu yang sudah jelas diakui dengan kata-kata. Mediator mencatat, lalu menanyakan tuntutan lainnya. Pihak Bimo hanya mempertahankan permintaan pembagian beberapa perabotan yang dibeli selama pernikahan dan kesepakatan tanggung jawab finansial terkait biaya hidup bersama. Dibandingkan dengan ambisi awal keluarganya, permintaan itu hanya seperti sisa-sisa harga diri terakhir. Saya setuju untuk memisahkan semuanya berdasarkan kwitansi dan penggunaan nyata. Apa yang memang dibeli bersama, diselesaikan dengan adil. Apa yang milik saya simpan. Apa yang miliknya, dia bawa. Saya tidak ingin menahan milik siapapun, apalagi berdebat lebih lanjut soal kursi, lemari, atau barang elektronik hanya untuk memperpanjang akhir cerita ini. Semuanya berjalan cukup lancar, hingga tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Ibu Ratna masuk. Kemunculannya begitu mendadak hingga seisi ruangan terdiam. Wajahnya lebih tirus dari sebelumnya. Matanya cekung. Tapi sorotnya masih penuh ketegangan. Begitu masuk, beliau menatap lurus ke arah saya, seolah ingin menelan saya dengan tatapannya. Bimo, kamu mau tanda tangan apa silakan? Tapi rumah itu tidak bisa dibiarkan dia kuasai semua. Mediator langsung mengingatkan bahwa ini adalah sidang dengan peserta yang sudah ditentukan, tidak boleh ada yang masuk seenaknya. Tapi Ibu Ratna seolah tidak mendengar apa-apa lagi. Beliau menunjuk saya. Suaranya bergetar karena marah. Dia menghancurkan keluargaku. Dia membuat pernikahan si bungsu batal. Dia membuat ibu dan anak dipermalukan orang. Sekarang dia mau cuci tangan, menguasai semua rumah, kehormatan dan ketenangan. Enak saja. Saya duduk diam. Setiap kata yang beliau ucapkan seperti pukulan palu pada dinding yang sudah retak, tapi saya tidak lagi merasa takut. Karena sampai saat ini, beliau masih melihat segalanya dari satu sisi, siapa yang dapat apa, siapa yang rugi apa. Beliau tidak pernah sekalipun bertanya, mengapa semuanya bisa hancur sampai seperti ini. Bimo berdiri. Ibu, cukup. Beliau berbalik ke arah putranya, matanya memerah. Cukup apa? Aku melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kamu membela dia dan membiarkan keluarga kita jadi begini? Bimo mengepalkan tangannya, wajahnya pucat pasi.
Keluarga kita jadi begini, bukan karena dia. Seluruh ruangan hening. Itu adalah kali kedua saya mendengar dia mengucapkan kalimat yang benar-benar menunjukkan sikap. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi ragu-ragu. Suaranya dalam, berat, dan membawa kelelahan yang seolah sudah sampai pada puncaknya. Ini karena ibu menjual rumah untuk Adi tanpa memikirkan jalan keluar. Ini karena ibu selalu berpikir semua orang harus menanggung beban ibu. Ini karena saya yang salah telah menuruti ibu, menekan Maya, dan mengkhianatinya. Tapi cukup sampai di sini, Ibu Ratna berdiri membeku, seolah ditampar oleh putranya sendiri di depan umum. Saya juga tidak menyangka Bimo akan mengatakan sebanyak itu. Mungkin ketika seseorang ditekan terlalu lama di antara tuntutan yang tidak masuk akal, suatu saat dia juga akan melihat sifat asli dari tali yang mengikatnya. Bibir beliau bergetar, lalu tertawa. Tawa yang getir hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bagus. Akhirnya kamu belajar juga cara menyalahkan ibumu. Bimo memejamkan mata sejenak, suaranya serak. Bukan menyalahkan, Bu. Saya hanya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya menyaksikan adegan itu tanpa merasa puas, hanya merasakan kesedihan yang sangat dalam. Seandainya dia menyadarinya lebih awal, seandainya sejak awal dia tahu cara menjaga batasan antara bakti dan kebutaan, seandainya dia tahu cara melindungi keluarga kecilnya sebelum hancur lebur. Tapi hidup tidak pernah berjalan dengan kata seandainya. Setelah suasana kembali tenang, sidang dilanjutkan. Ibu Ratna diminta keluar. Sebelum pergi, beliau menoleh menatap saya. Tapi kali ini, di matanya tidak hanya ada kemarahan. Ada juga kekalahan, kepahitan, dan kehampaan. Menjelang akhir sidang, poin-poin utama hampir disepakati. Prosedur terakhir hanya tinggal menunggu konfirmasi dan waktu penyelesaian sesuai aturan. Ketika saya berdiri dari kursi, saya merasa kaki saya sedikit lemas. Bukan karena lemah, tapi karena sebuah tarik tambang yang terlalu lama akhirnya akan segera dilepaskan. Di koridor, Bimo berjalan pelan di belakang saya. Maya. Saya berhenti. Dia menatap saya sangat lama, lalu berkata pelan, mungkin baru hari ini aku benar-benar mengerti, kehilanganmu adalah harga terbesar yang harus aku bayar. Saya tidak langsung menjawab. Di luar jendela, hujan masih turun membentuk garis-garis panjang di kaca. Sesaat kemudian, saya berkata pelan, bukan. Harga terbesarnya adalah kamu telah kehilangan dirimu sendiri sejak lama, dan baru sekarang menyadarinya. Saya melangkah pergi. Kali ini saya tahu. Saya tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Pada hari putusan cerai resmi berlaku, saya tidak menangis. Saya juga tidak merasa lega seperti yang dibayangkan orang setelah keluar dari pernikahan yang penuh badai. Saya hanya duduk sangat lama di dekat jendela, memandangi sinar matahari pagi yang jatuh di balkon, hati saya setenang permukaan danau setelah badai. Perasaan itu bukan senang, juga bukan sedih, rasanya seperti ketika seseorang berjalan melewati jalan penuh kerikil tajam, dan baru saat berhenti menyadari kakinya sudah berdarah sejak tadi. Pengadilan mengesahkan dengan jelas bahwa apartemen adalah aset pribadi saya sebelum menikah, tidak termasuk dalam pembagian harta. Perabotan yang dibeli bersama dipisahkan sesuai kwitansi dan kesepakatan. Semuanya berakhir sebagaimana mestinya, jika saja orang tahu cara menghormati batasan satu sama lain. Tapi harga yang harus dibayar untuk akhir yang tampaknya sederhana itu adalah hari-hari tanpa tidur, pertengkaran yang tak terhitung, dan kehormatan yang dicabik-cabik di tengah kata-kata kejam dan tekanan tak terlihat. Bimo tidak muncul pada hari penyelesaian akhir. Dia hanya mengirim pesan singkat. Aku minta maaf. Saya menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya. Bukan karena saya masih marah, tapi karena saya mengerti. Ada permintaan maaf yang lahir bukan untuk memperbaiki, melainkan hanya untuk mengurangi rasa bersalah si pengucap. Bagi orang yang telah melewati luka, yang mereka butuhkan bukan lagi kata-kata yang terlambat, melainkan kehidupan baru tanpa harus hidup dalam pengkhianatan setiap hari. Beberapa bulan kemudian, saya tidak sengaja bertemu Bimo di sebuah supermarket dekat rumah. Dia lebih kurus, penampilannya lelah, matanya tidak lagi menunjukkan keraguan seperti dulu, hanya kehampaan.
Dia berdiri diam beberapa detik sebelum bertanya. Maya, kamu baik-baik saja? Saya mengangguk. Baik. Dia tersenyum sedih. Aku dengar orang tuamu masih tinggal bersamamu. Iya. Jawab saya singkat. Dia menatap saya seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi akhirnya hanya menghela napas. Aku sudah sewa kos. Ibuku sempat tinggal dengan Adi, tapi di sana juga ada masalah. Adi dan pacarnya benar-benar putus. Saya terdiam. Saya tidak merasa puas, juga tidak ingin menggali lebih dalam tentang kehancuran di pihak sana. Setiap orang harus hidup dengan harga dari pilihan yang mereka buat. Hanya itu, Bimo menunduk, suaranya mengecil. Terkadang aku berpikir, seandainya hari itu aku membelamu sejak awal. Saya memotongnya dengan lembut. Tapi hari itu tidak pernah ada. Dia menatap saya, sudut matanya memerah. Saya mengerti, mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar menyesal. Tapi penyesalan selalu datang setelah luka, dan luka tidak bisa diputar kembali agar tidak pernah terjadi. Saya pamit, lalu mendorong troli saya. Di rak buah, tangan saya berhenti lama di atas seikat anggur. Tiba-tiba saya menyadari, hati saya sudah lebih tenang dari yang saya kira. Bukan karena saya lupa segalanya, tapi karena akhirnya saya bisa melewati bagian hidup itu tanpa kehilangan diri saya sendiri. Malam itu saya pulang. Ibu saya sedang mengupas apel di dapur, sementara ayah saya menonton berita di ruang tamu. Apartemen ini masih sama, tapi suasananya sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi dering telepon yang bertubi-tubi, tidak ada lagi rasa cemas setiap kali ada ketukan pintu, tidak ada lagi hari-hari di mana seluruh rumah harus menahan napas karena badai yang datang entah dari mana. Yang ada hanya kesederhanaan, kedamaian, dan aroma nasi serta lauk pauk hangat dari dapur. Saya berdiri bersandar di pintu, menatap ayah dan ibu, hidung saya terasa perih. Akhirnya saya mengerti, sebuah rumah yang berharga bukanlah karena seberapa luasnya, seberapa mahalnya, atau atas nama siapa. Tetapi karena di dalamnya, kita dihargai, kita mendapatkan kedamaian, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dulu saya pikir perceraian adalah sebuah kegagalan. Tapi sekarang saya tahu, bertahan dalam pernikahan yang salah itulah kegagalan yang sesungguhnya. Berani melangkah keluar dari tempat yang menyakiti kita, menjaga martabat, dan melindungi orang yang kita sayangi, itu bukanlah kekalahan. Itu adalah cara seseorang menyelamatkan hidupnya sendiri. Setelah semua ini, yang tersisa dalam diri saya bukanlah dendam, melainkan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Cinta, jika tidak disertai rasa hormat, cepat atau lambat akan menjadi beban. Bakti, jika tidak memiliki batasan, akan menjadi kebutaan. Dan seorang wanita, secinta apapun dia, tidak boleh kehilangan haknya untuk melindungi rumahnya, asetnya, harga dirinya, dan kedamaiannya sendiri. Cerita ini berakhir di sini. Tidak ada yang menang sepenuhnya. Yang ada hanyalah orang-orang yang harus belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Sedangkan saya memilih untuk terus melangkah, menuju hari-hari yang lebih damai, lebih sadar, dan lebih menghargai diri sendiri. Gai diri sendiri. Gai diri sendiri, 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 gai diri sendiri. Gai diri sendiri, 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 gai diri sendiri. Gai diri sendiri, 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 gai diri sendiri,